Pantesan orang pinter hidupnya stuck. Ini masalah dan jalan keluarnya. Pernah gak lu datang ke acara reuni sekolah, lalu sadar satu hal yang agak aneh? Coba perhatiin temen lu yang dulu selalu ranking 1, yang jadi anak emas guru, yang nilainya selalu sempurna. Ternyata sekarang hidupnya biasa-biasa aja. Karirnya stagnan, finansialnya struggle, atau mungkin dia merasa kejebak dalam rutinitas yang ngebosenin. Sementara itu, temen yang dulu duduk di bangku belakang, yang nilainya pas-pasan, atau yang sering dianggap bukan siapa-siapa, justru sekarang yang punya kendali. Mungkin mereka jadi bos, punya bisnis yang berkembang, atau seenggaknya hidup mereka kelihatan jauh lebih bebas dan bahagia. Fenomena ini sering bikin kita bertanya-tanya, kalau pinter itu kunci kesuksesan, kenapa banyak orang jenius yang hidupnya stuck? Ini bukan soal rezeki yang ketuker, dan ini bukan kebetulan. Di video kurang dari 10 menit ini, gue akan ngebedah fenomena ini pakai data, sejarah, riset psikologi, dan realita dunia kerja yang gak pernah diajarin di sekolah. Kalau kalian pernah ngerasa, gue tahu gue punya potensi, gue logis, gue cepat belajar, tapi kenapa hidup gue gini-gini aja? Makanya, video ini dibuat khusus untuk kalian. Selamat datang di channel 10 menit, mari kita bedah jebakan intelijensi. Sejak kecil, kita ditanamin satu mitos besar. Kalau lu pinter, hidup lu pasti aman, nyaman, dan mapan. Masalahnya, data berkata sebaliknya. Pada tahun 1921, seorang psikolog dari Stanford bernama Lewis Terman memulai sebuah eksperimen yang ambisius. Dia ngumpulin lebih dari 1.500 anak dengan IQ yang super jenius, rata-rata di atas 140. Kelompok anak-anak ini dijuluki The Termites. Terman sangat yakin anak-anak ini yang akan menjadi pemimpin di masa depan Amerika. Mereka akan jadi jenderal, penemu, atau orang terkaya. Terman melacak hidup mereka selama puluhan tahun. Hasilnya lumayan ngejutin. Bagian besar dari jenius-jenius ini tumbuh jadi orang biasa aja. Mereka kerja jadi pegawai administrasi, staf biasa, dan ngejalani hidup yang datar. Bukan gagal, tapi juga nggak luar biasa. Inteligensi mereka tidak menjamin pencapaian yang besar. Yang lebih ironis, ada sebuah fakta sejarah yang menarik. Saat Terman menyeleksi anak-anak ini, ada 2 anak yang ditolak karena IQ-nya dianggap kurang tinggi untuk masuk kriteria jenius. Nama anak itu adalah Luis Alvarez dan William Shockley. Plot twist-nya, justru 2 anak buangan ini yang di kemudian hari memenangkan hadiah Nobel Fisika. Sementara 1.500 anak jenius pilihan Terman tadi, gak ada satupun yang menangi Nobel. Kesimpulannya jelas dan memang agak brutal. IQ tinggi hanyalah kapasitas pemrosesan otak, bukan tiket otomatis menuju kesuksesan hidup. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ya ada di perbedaan aturan main. Otak yang pintar di sekolah dioptimalkan untuk apa yang disebut structure problems. Di sekolah, soalnya jelas, aturannya baku, ada kunci jawaban, dan kalau kamu taat aturan, kamu dapat nilai 100. Tapi begitu lulus, kita masuk ke dunia nyata, dan dunia nyata berisi unstructured problems. Di sini, aturannya berubah-ubah, gak ada kunci jawaban, masalahnya seringkali abstrak, dan kadang jawaban yang benar secara logika bisa jadi salah secara sosial. Psikolog Robert Sternberg membedakan ini sebagai analytical intelligence dan practical intelligence. Banyak orang pintar sangat unggul di analitis. Mereka jago membedah data, tapi mereka seringkali lemah di kecerdasan praktik. Apa itu kecerdasan praktis? Itu adalah kemampuan menjual ide ke orang yang gak sepaham, membaca situasi politik di kantor, mengambil keputusan saat datanya belum lengkap, dan keberanian untuk tampil beda. Orang pintar seringkali bingung saat dihadapin pada situasi di mana 1 plus 1 gak sama dengan 2. Akhirnya, mereka pintar secara teori, tapi gagap saat harus hidup di dunia nyata. Ini membawa kita ke penyakit paling kronis yang diderita orang pintar. Istilah psikologinya, analisis paralysis. Semakin pintar seseorang, semakin hebat otaknya untuk mensimulasikan masa depan. Ketika dihadapkan pada sebuah peluang, si pintar bisa melihat skenario A, B, C, sampai Z. Tapi justru ini jebakannya, karena lu bisa ngelihat semua kemungkinan resiko. Lu jadi takut dan lu ngelihat 1000 cara untuk gagal. Kalau gua ambil langkah ini, nanti dampaknya ke sana. Kalau gua gagal, nanti reputasi gua hancur. Kalau gua rugi, nanti tabungan gua habis. Akhirnya apa? Ya lu jadi diem di tempat. Lu sibuk menyempurnakan rencana, tapi nggak pernah ada yang jalan sekalipun. Sekarang bandingin sama temen lu yang dia nggak terlalu mikirin resiko alias agak nekat. Pola pikirnya simple, gua nggak ngerti-ngerti amat, tapi coba dulu deh. Kalau salah ya tinggal diperbaikin. Apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Si nekat udah punya pengalaman lapangan. Dia udah pernah bangkrut,
pernah ditipu, pernah bangkit lagi, dan sekarang dia udah paham celahnya. Dia punya data dari kehidupan nyata yang dijalanin. Sementara si pinter masih di garis start, masih memegang proposal rencana yang sempurna di atas kertas, tapi nilainya 0 di dunia nyata. Ada satu lagi faktor psikologis yang jarang disadari, tapi lumayan mematikan, yaitu ego identitas. Sejak kecil, orang pintar ini biasa dipuji. Wah, kamu cerdas ya. Wah, masa depan kamu cerah. Tanpa sadar, harga diri mereka dibangun di atas label pintar ini. Masalahnya, ketika seseorang menggantungkan harga dirinya pada kepintaran, maka kegagalan bukan lagi sekedar salah langkah. Kegagalan itu kayak serangan terhadap identitas diri. Bagi orang pintar, gagal bisnis bukan cuma rugi uang. Gagal karir bukan cuma salah pilih bos. Tapi rasanya kayak, ini bukti kalau mungkin gue gak sepintar yang gue kira. Ini melahirkan rasa takut terbesar orang pintar, yaitu fear of looking stupid. Takut kelihatan bodoh. Padahal, coba pikirin. Untuk bisa jago di hal baru, syarat utamanya adalah kita harus berani jadi bodoh dulu di awal. Kita harus berani bertanya pertanyaan dasar, berani salah, dan berani terlihat konyol saat belajar. Orang pintar seringkali gengsi ngelakuin ini. Mereka ingin langsung kelihatan ahli di percobaan pertama. Dan karena itu mustahil, akhirnya mereka memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Mereka memilih jalur aman, karir yang stabil, di mana mereka terus merasa pintar dan aman, meskipun sebenarnya mereka stagnan. Jadi, kalau lo merasa tersindir dengan video ini, apa solusinya? Apakah kita harus bodoh supaya sukses? Ya itu makin ngawur lagi. Potensi intelektual lo adalah aset, tapi hanya jika lo menggunakannya dengan cara yang benar. Solusinya adalah unlearning, lupain cara main di sekolah dan belajar cara main di kehidupan yang nyata. Ada 3 langkah praktis yang lu bisa mulai hari ini. Pertama, action over planning. Berhenti nunggu siap. Dunia nyata itu nggak ada istilah siap 100%. Ubah mindset lu dari mikir dulu baru jalan, jadi jalan dulu sambil mikir. Data terbaik didapat dari eksperimen, bukan dari asumsi di kepala. Mulailah dari versi jelek, lalu perbaiki sambil jalan. Kedua, fokus ke who, bukan how. Di sekolah, kalau lu nyontek atau kerjasama, itu curang. Lu harus bisa semuanya sendiri. Di dunia nyata, nyoba ngelakuin semuanya sendiri adalah kebodohan. Turunin ego lu, belajarlah berkolaborasi, cari orang yang mungkin akademisnya biasa aja, tapi punya skill eksekusi atau skill sosial yang lu nggak punya. Gabungin otak analisis lu dengan keberanian eksekusi mereka. Yang ketiga, definisikan ulang kepintaran. Pintar abad ini tuh bukan lagi soal siapa yang paling banyak tahu teori. Google lebih tahu teori daripada lu. Pintaran yang sejati di dunia nyata adalah agility. Seberapa cepat lu bisa beradaptasi, seberapa cepat lu bisa bangkit setelah kelihatan bodoh, dan seberapa berani lu ngerombak ide lama lu ketika situasinya berubah. Teman-teman, dunia ini tuh udah gak butuh orang pintar yang cuma jago teori. Dunia butuh orang pintar yang berani kotor tangannya di lapangan. Potensi yang lu miliki itu tuh nyata, tapi potensi yang cuma disimpan di kepala karena takut salah, ya percuma, itu gak ada harganya. Keluarin potensi lu, uji di dunia nyata, biarin dunia ngehakimin, biarin dunia ngetawain lu sesekali. Itu harga yang harus lu bayar untuk sebuah pertumbuhan. Ingat, yang bertumbuh tuh bukan yang paling jenius, tapi yang paling sering gerak, gagal, dan belajar lagi. Sekarang gue mau tanya ke kalian, coba jawab jujur di kolom komentar. Lu termasuk tim mana? Tim mikir yang rencananya rapi tapi belum jalan? Atau tim nekat yang jalan dulu baru mikir belakangan? Ceritain pengalaman kalian di bawah, mari kita diskusi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman lu yang juga overthinker. Terima kasih udah nonton channel 10 menit, sampai jumpa di video selanjutnya.